إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم القيامة وبعد فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai untuk memanfaatkan umur kita yang akan dimintai tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa umur kita yang bilangannya semakin besar itu kita pergunakan dan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terpenting dalam diri kita adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim melalui sahabi bernama An-Nu'man ibnu Bashir, beliau mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam setiap jasad fisik manusia itu terdapat mudghah, segumpal darah. Kata Rasul, idza saluhat, apabila segumpal darah ini saleh, saleh artinya adalah tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya kata Rasul, saluha sairu al jasadi kullihi, seluruh jasad manusia itu akan menjadi saleh pula. Sebaliknya, wa idza fasadat, dan apabila segumpal darah ini rusak, maka fasada sairul jasadi kullihi, seluruh jasad manusia pun akan menjadi rusak. Apa segumpal darah itu? Kata Rasulullah SAW, ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Oleh karena itu, tidak sedikit dari kita yang sangat mementingkan dan memerlukan perhatian besarnya terhadap fisik, tetapi belum tentu porsinya sama atau lebih baik jika dibanding dengan konsentrasinya, perhatiannya terhadap hatinya. Padahal hati kita itu bisa mati, disebut dengan al-qalbul mayyit. Hati kita itu bisa sakit, disebut dengan al-qalbul marid, hati yang sakit. Dan bahkan hati kita itu menjadi hati yang ideal, disebut dengan al-qalbu as-salim, hati yang selamat. Hati yang selamat ini oleh Allah difirmankan, kata Allah SWT, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salimin. Hati yang selamat, hati yang sehat. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita sepelekan, karena seperti yang Rasul katakan bahwa kalau hati manusia itu beres, maka badannya menjadi beres, dan bahkan alam semesta ini menjadi beres. Tapi kalau seandainya hati manusia itu buta, mati, maka rusaklah diri manusia itu, bahkan rusaklah alam semesta ini. Allah berfirman, la ta'mal absar, bukan mata yang buta itu, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi yang buta itu adalah apa yang ada di dalam dada, dan itu adalah disebut dengan al-qalbu. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabi
bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Diriwayatkan oleh banyak para ulama, antara lain adalah Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Kitabul Iman, dan banyak lagi para ulama hadis yang meriwayatkan pernyataan ini. Bahkan bukan sekedar Hudzaifah ibnul Yaman, tetapi juga Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan bahwa tipe hati manusia itu ada 4. Mari kita cermati, mari kita introspeksi, dan mari kita klasifikasikan hati kita termasuk yang mana. Bukan tipe saja, tetapi termasuk ciri-ciri dari tipe ini juga oleh beliau dijelaskan. Hadis ini yang sahih adalah mauquf. Kalau dari si hadis, maka ini adalah termasuk dhaif menurut para ulama. Tetapi ala kulli hal, yang harus kita jadikan sebagai pelajaran adalah bahwa kata beliau, hati itu ada 4. Ada namanya qalbun ajrad. Ajrad yakni mujarrad, yakni bersih, telanjang, tidak ada sehelai kain pun yang menempel pada tubuh manusia. Murni, hanya tubuh manusia itu saja. Itu namanya mutajarrad atau mutajarrid. Yang dimaksud di sini adalah bukan manusia yang telanjang, tetapi yang dimaksud di sini adalah, kata beliau, diartikan dengan bahwa orang itu fihi sirajun yazhar, ada lampu, ada sinar yang menerangi orang itu, bahkan orang lain pun menikmati sinar orang itu. Ini adalah barangkali yang disebut dengan al-qalbul hayy, hati yang hidup, atau al-qalbus sahih, hati yang sehat, al-qalbus salim, hati yang terbebas dari penyakit. Tentu hati yang seperti ini adalah selalu makmur dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa hati yang seperti ini adalah hati yang ummira bit taqwa, makmur dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu membuat hatinya bersih, dia selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, dia selalu menghindarkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah, dia selalu membersihkan diri dan selalu meningkatkan kualitas dirinya. Hati yang seperti ini mudah-mudahan kita tergolong. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hati yang kedua, kata beliau. Hati yang kedua ini adalah qalbun aghlaf. Aghlaf itu adalah kita kenal dengan ghilaf. Ghilaf itu adalah cover. Cover itu adalah kalau kita buku, kitab, mesti ada covernya, ada jilidnya. Ada yang tipis, ada yang keras. Dan ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa ada tipe manusia yang hatinya itu tertutup. Oleh beliau di sini disebutkan bahwa orang yang qalbun aghlaf ini adalah qalbul kafir, hatinya orang kafir. Karena apa? Karena dia sama sekali tidak ada cahayanya, dia tidak ada iman di dalam hatinya. Dia menutup diri untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah, dari Muhammad Rasulullah. Dia menolak al-haq. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk bukan orang yang berhati seperti ini. Hati yang ketiga adalah qalbun mangkus. Hati mangkus adalah hati yang terbalik, adalah hati orang munafik. Orang ini adalah menampakkan kebaikan, menampakkan keimanan, menampakkan kesalehan, padahal sebetulnya di dalam hatinya busuk. Di dalam hatinya adalah tidak soleh, di dalam hatinya kekufuran, di dalam hatinya adalah kejahatan. Hanya yang nampak dalam casingnya orang itu adalah orang baik, orang soleh, dan seterusnya. Sehingga karena orang itu adalah seperti orang baik dan orang yang sekelilingnya adalah orang baik-baik, sehingga orang yang baik-baik berhusnudzon seolah-olah orang itu adalah benar orang baik. Akhirnya
merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Dan yang keempat adalah, kata beliau, qalbun tamudduhu maddatan. Ada hati yang punya dua materi, punya dua muatan. Ada muatan imannya, ada muatan nifaknya. Kalau dia yang dominan adalah iman, maka orang itu adalah akan terbawa, akan tergiring, akan terkondisi menjadi orang yang soleh. Tapi apabila orang itu yang dominan adalah kekufurannya, kemunafikannya, maka orang itu akan menjadi orang yang kalah dan akan menjadi dominan jahatnya dan tidak menjadi orang yang soleh. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari tipe-tipe ini, tentu setiap kita harus berpandai untuk mengetahui tipe-tipe itu, lalu kita harus pandai pula untuk mendaftarkan diri ke dalam klasifikasi hati yang mana yang kita akan golongkan diri kita. Padahal di hari kiamat kelak itu adalah hanya satu hati yang akan selamat. Qalbun yang tadi disebut lahu maddatan akan gagal karena dia rugi. Orang lain berpicu, berlomba, al-mutasabiquna fil khairat, al-mutanafisun, tetapi orang itu adalah berkutat antara ragu dan bimbang. Apakah dia mau iman ataukah mau kufur? Apakah dia mau menjadi mukmin yang sesungguhnya atau menjadi orang yang munafik? Apakah dia dominan ikut orang soleh atau dominan ikut orang yang toleh? Ataukah dia menjadi orang yang baik-baik ataukah menjadi orang yang selalu bergaul dengan orang yang tidak beriman? Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dia akan lambat gerakannya. Karena apa? Hidupnya adalah dalam bimbang, hidupnya dalam posisi mempertimbangkan yang mana yang dia pilih. Kalau hatinya adalah hati seperti tadi, aghlaf atau mangkus, maka orang ini pun akan menjadi pasti rugi di akhirat. Karena kalau dia orang berhati mangkus, termasuk orang yang munafikun, maka orang munafik itu akan satu grup, akan satu level bersama orang-orang kafir di dalam jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan kumpulkan orang-orang munafik dan Allah akan kumpulkan orang-orang kafir bersama-sama di dalam jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu alternatif satu-satunya adalah kita harus mengklasifikasikan hidup kita untuk berhati, yaitu hati yang ajrad atau hati yang salim atau hati yang sahih. Oleh karena itu, untuk menjadikan hati kita seperti ini perlu ada tarbiyah, perlu ada pendidikan, perlu ada pencegahan supaya kita tidak terjerumus, supaya kita tidak berkondisi, supaya kita tidak termasuk kepada sesuatu yang salah. Hati kita perlu dibina sehingga tercegah dari sesuatu yang salah. Kedua, hati kita harus dibiasakan untuk mengamalkan hal-hal yang baik-baik, selalu zikir kepada Allah, selalu mengingat apa yang menjadi kewajiban manusia di dunia ini untuk berhamba, beribadah, tunduk patuh kepada Allah, bukan mengikuti hawa nafsunya. Apalagi menjadi orang yang munafik. Orang munafik itu berbalik, yang harusnya berpihak kepada kaum muslimin, berpihak kepada kaum kafirin dan kaum kufar. Yang seharusnya cinta kepada apa yang dicintai Allah, cinta kepada apa yang dicintai Rasulullah, dia justru membenci apa yang dicintai Allah, membenci apa yang dicintai Rasulullah. Itu adalah munafik. Dan karena itu kita harus berdoa dan berusaha agar terhindar dari hati yang seperti ini. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka marilah kita senantiasa meningkatkan sensitivitas hati kita agar kita hanya berada dalam satu keadaan, walaupun sebagai manusia tentu dia akan riskan untuk selalu ada godaan, ada rintangan untuk istiqomah berada di atas satu keadaan hati itu. Tetapi kita harus mengambil cara, dan cara itu adalah telah dituntunkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya garis bawahi bahwa hati yang lurus, hati yang ajrad, hati yang salim adalah hati yang berusaha untuk memakmurkan dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengalahkan perkara-perkara yang melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindarkan diri sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bersama-sama kaum muslimin dan tidak bersama dengan orang-orang kafirin. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, dan itu adalah berbentuk doa, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Salah seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Ummu Salamah, beliau mendengar terbanyak yang terucap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa. Yang doa itu adalah mungkin diantara kita sudah hafal, tetapi yang saya ingatkan adalah mari kita persering untuk berdoa dengan doa ini, sebagaimana Rasul sangat sering, seperti dikatakan oleh Ummu Salamah, Rasul sering sekali berdoa dengan doa ini, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, maka balikkanlah hatiku untuk selalu berada di atas agamamu. Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, ini adalah yang selalu terucap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW kemudian ketika ditanya kenapa selalu berdoa dengan doa ini, karena kata Rasul bahwa hati manusia itu berada di antara jemari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian membacakan ayat yang tadi saya bacakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita selalu tegar, selalu ditunjukkan kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan yang lurus, kepada takwa kepada Allah, dan menghindar dari apa saja yang menyebabkan kita tersentuh murka Allah dan azab Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin alladzina yujahiduna fi sufufi raf'i rayati la ilaha illallah fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ya azizu ya jabbar. Allahumma aslih ahwalal muslimin, Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih syabatil muslimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal bala'i wal waba'i wal ghala'i wal fitani ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.